Film ini mengangkat kisah tentang gelembung keuangan atau krisis ekonomi yang terjadi pada era 2000-an. Kejadian itu ternyata menyebabkan krisis keuangan global pada 2007 sampai 2010. Mengisahkan 4 orang pria yang memiliki ide gila tapi berlian. Dan berikut adalah kisah mereka. Profesi banker pada tahun 70-an bukanlah sesuatu yang bisa memberi kesejahteraan pada pelakunya. Hingga semua itu berubah ketika Lewis Ranieri datang ke Salomon Brothers dengan sebuah gagasan yang dimilikinya. Bahkan disebut ide dari Lewis inilah yang kemudian merubah wajah perekonomian Amerika secara instan, terutama di industri perbankan. Diceritakan dari kisah nyata bahwa saat itu Lewis memberikan idenya untuk membuat mortgage-backed security atau MBS, atau kredit pembelian rumah menjadi lebih menguntungkan bagi sebagian pihak, terutama bagi investment bank yang memberikan hutang pada semua nasabah atau kreditor, di mana setiap angsuran yang dibayarkan akan menjadi keuntungan bagi mereka. Tak butuh waktu lama, banker yang tadinya hanya bisa mendapatkan hiburan di bar pinggiran, kini mulai beralih ke klub striptease, dan tak ragu untuk menghambur-hamburkan uangnya di sana. Penghasilan banker kini semakin besar. Banyak orang mulai bisa memiliki huniannya sendiri. Namun sayangnya, tren itu tak berlangsung lama. Karena 30 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2008, Amerika mulai mengalami krisis besar-besaran, bahkan menjadi yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Pengangguran ada di mana-mana, hutang bank sudah tak terhitung besarnya, hingga membuat kondisi di Wall Street seperti mendapatkan efek ledakan dari bom waktu, berkat gagasan dari Lewis kala itu. Lalu, film pun dimulai. Maret 2005, terlihat Michael Burry yang saat itu sedang berbicara dengan salah satu pria di kantornya mengenai kejanggalan atas banyaknya pemberian KPR yang terjadi selama ini. Pria yang selalu berkelakuan aneh itu nampaknya memiliki kecerdasan di atas rata-rata, karena ia kali ini seperti biasa mencium adanya peluang yang mungkin sangat jarang dipikirkan oleh orang lain. Hingga kemudian, Michael pun meminta pria yang ada di depannya itu untuk mencari data tentang 20 penjualan teratas obligasi KPR yang akan ditelitinya, termasuk dari berbagai sumber yang ia peroleh dari internet. Di tempat lain, Mark Baum yang datang terlambat ke sebuah meeting penting nampaknya telah mengacaukan acara tersebut dengan membahas tentang temuannya baru-baru ini, di mana banyak orang menjadi korban karena terlilit hutang, sedangkan pihak pemberi kredit malah mendapat keuntungan besar atas penderitaan nasabahnya yang gagal membayar. Kembali ke Michael, ia yang telah melewati hari-harinya di depan komputer dan semua berkas tentang MBS, kini menemukan fakta baru bahwa kredit hunian yang berlangsung di Amerika saat ini didominasi oleh nasabah yang gagal bayar. Dari sinilah akhirnya ia tercetus ide untuk mengeksekusi pasar properti, mengingat potensi keuntungan lebih besar sangat mungkin untuk didapatkan nantinya. Ia pun kemudian menghubungi Lawrence untuk menyatakan idenya itu. Melalui sambungan telepon, Michael mengungkapkan temuannya bahwa pihak perbankan selama ini ternyata telah menerbitkan Supreme Adjustable Rate Mortgage yang merupakan program KPR nyaris tanpa syarat, yang membuat banyak orang akhirnya mengambil kredit rumah meski dengan risiko gagal bayar yang sangat besar. Dari sinilah Michael mengetahui adanya potensi bom waktu di mana saat banyak kreditor mengalami gagal bayar, maka banyak rumah yang akan ditarik oleh pihak bank. Namun dengan jumlah nasabah gagal bayar yang sangat banyak itulah, maka akan membuat nilai obligasi semakin menurun, dan Michael ingin mengeksekusinya. Mendengar penjelasan itu, Lawrence yang selama ini tidak mau mengambil resiko besar, jelas menolak mentah-mentah ide dari Michael. Meski Michael sendiri sangat yakin akan adanya keuntungan besar di balik eksekusinya itu. Menyadari idenya telah patah oleh Lawrence, Michael kemudian mulai mencari bank-bank yang mau merealisasikan idenya itu, termasuk di salah satu bank di mana ia mengungkapkan tentang potensi adanya gagal bayar yang sangat besar pada banyak MBS, dan merasa saat itulah baginya untuk mengeksekusi obligasi, tentunya dengan melawan pasar properti. Mendengar penawaran dari Michael yang ingin membeli obligasi untuk sejumlah MBS di bank itu, jelas disambut baik oleh para banker di sana. Apalagi pria itu malah mau membelinya dengan nilai 100 juta US dollar, dari yang semestinya hanya senilai 5 juta US dollar saja. Dengan demikian, bank akan membayar Michael jika suatu saat nanti nilai obligasi jatuh karena banyaknya kreditor yang gagal bayar. Namun sebaliknya, bila ternyata pasar properti malah semakin ramai dan nilai obligasi KPR semakin naik, maka Michael wajib membayarkan premi bulanan pada bank tersebut. Kesepakatan pun terjadi. Para banker yang menilai industri properti merupakan pasar yang stabil dan mengalami peningkatan harga setiap tahunnya, jelas sangat senang mendapat klien baru seperti Michael. Bahkan mereka sempat menertawakan kesepakatan tersebut ketika pria itu meninggalkan ruangan di sana. Hal yang sama juga dilakukan Michael dengan beberapa bank lainnya, hingga membuat aksi pria itu menjadi pembicaraan bagi sejumlah banker, termasuk Randall. Randall yang saat itu baru saja membuat kesepakatan dengan Michael, langsung merayakannya di sebuah klub malam, dan didengar oleh Jared Venet yang kebetulan juga sedang berada di sana. Jared yang menyadari ide brilian Michael akhirnya mencoba peruntungannya.
Namun, ia tidak membeli obligasi properti, melainkan mencari pembeli yang tertarik pada peluang tersebut. Kembali ke Michael, ia yang sudah melakukan total pembelian obligasi mencapai 1,3 miliar US dollar, jelas telah mengejutkan Lawrence yang selama ini memang tidak setuju dengan tindakan yang diambil oleh bawahannya itu. Dengan penuh kecewa, Lawrence memarahinya di telepon. Meski Michael sendiri masih terus optimis bahwa eksekusinya merupakan tindakan yang sangat tepat. Setidaknya akan ada harapan hipotek bakal jatuh pada waktunya nanti. Di kantornya, Mark yang mendengar tawaran dari Jared tentang penjualan obligasi mulai mendapat pencerahan. Namun saat itu, ia masih belum terlalu berani untuk membeli obligasi properti. Hingga pada akhirnya, Mark bersama dengan anak buahnya mulai melakukan risetnya sendiri dan menemukan berbagai fakta menarik. Mulai dari KPR yang bahkan menggunakan nama anjing pemiliknya, tunggakan kreditor hingga berbulan-bulan, 4 rumah yang ditempati dari total 100 hunian di sebuah komplek perumahan, pengangguran dan imigran yang bisa dengan mudah mendapatkan kredit rumah, termasuk seorang penari striptis yang bahkan bisa mendapatkan kredit untuk 5 rumah, dan 1 kondominium dengan mudahnya. Parahnya lagi, pihak bank bahkan menawarkan opsi adjustable payment, yang memungkinkan setiap kreditor untuk melakukan top-up pinjaman yang lebih besar lagi. Apalagi mereka tidak sanggup untuk membayar angsuran di pinjaman sebelumnya. Padahal bunga atas keterlambatan angsuran bisa mencapai ratusan %. Kondisi ini jelas akan menimbulkan ledakan besar terhadap pasar properti. Dan dengan semua fakta tersebut, alhasil Mark pun menyuruh anak buahnya untuk membeli obligasi properti dari Jared hingga mencapai 50 juta US dollar. Sementara itu di tempat lain, Jamie dan Charlie yang merupakan independent trader kini sedang berjuang mendapatkan izin ISDA agar bisa memperoleh sertifikasi yang dapat menarik minat para investor untuk bisa menempatkan modal lebih besar pada aktivitas trading mereka. Namun tampaknya hal itu tidaklah mudah, karena untuk bisa mendapatkan sertifikasi tersebut, mereka harus sudah memiliki modal setidaknya sekitar 1,47 miliar US dollar. Mengetahui hal tersebut jelas membuat Jamie dan Charlie merasa sangat kecewa, seolah harapan untuk bisa mengembangkan bisnisnya telah sirna begitu saja. Namun secara kebetulan, mereka malah menemukan adanya dokumen yang ditinggalkan Jared di meja lobi tersebut, dan langsung tercerahkan akan adanya potensi keuntungan yang lebih besar lagi, berkat adanya program obligasi properti yang diberi nama Credit Default Swap. Mereka kemudian menghubungi kenalannya sesama trader yang bernama Ben, yang kini diketahui telah tinggal di Singapura, setelah sebelumnya sempat menjadi tetangga Jamie di Colorado. Ide mereka pun cukup menarik perhatian Ben, dan akhirnya pria itu mau membantunya. Berkat bantuan dari Ben, Jamie dan Charlie kini berhasil membeli kredit default swap dengan penuh keyakinan akan datangnya potensi keuntungan besar saat terjadi ledakan gagal bayar massal dari semua kreditur macet di Amerika. Kredit default swap atau CDS ini intinya mereka bertaruh melawan pasar properti Amerika. Jika pasar properti Amerika jatuh karena gagal bayar, maka mereka untung dari CDS ini, dan sebaliknya. Namun sayangnya, harapan untuk meraup keuntungan besar dari kondisi memburuknya perekonomian Amerika masih belum kunjung tiba. Gilanya lagi, bank-bank di sana seolah menutup mata dan terus menggelontorkan Supreme Credit pada semua nasabahnya, tanpa mempertimbangkan syarat pengajuan kreditnya. Alhasil, nilai properti pun semakin naik, dan beberapa pihak yang telah membeli kredit default swap atau obligasi properti kini mulai ketar-ketir. Mulai dari Michael yang menjual seluruh saham perusahaannya demi membayar premi, Jamie bersama Charlie dan Ben yang mencari berbagai informasi yang mereka butuhkan terkait potensi krisis ekonomi di Amerika, hingga Mark dan timnya yang terus menggali informasi lain. Bahkan saking putus asanya, ia malah membeli lebih banyak lagi kredit default swap. Singkat cerita, pada April 2007 ketika Charlie sedang menonton TV dan Jamie yang masih pusing melihat kondisi nilai properti yang kian merangkak naik, tiba-tiba keduanya terdiam saat sebuah berita menayangkan laporan tentang tutupnya sejumlah bank di Amerika. Mereka yang merasa sudah ada sedikit angin segar sampai ingin memuat soal kebusukan dari sistem MBS yang digagas oleh Lewis 30 tahun silam melalui Wall Street Journal. Meski tampaknya ide tersebut tidak bisa diterima begitu saja oleh penulis di sana, mengingat hal tersebut berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan. Mereka juga sempat menghubungi Ben terkait penjualan saham yang ingin mereka lakukan. Dengan cekatan, trader kawakan itu pun mulai memberikan saran terbaiknya. Hingga kemudian tercapailah angka 80 juta US dollar untuk penjualan sebagian saham yang mereka miliki. Menariknya, hal itu dilakukan Ben di sebuah bar yang sempat menarik perhatian dari pengunjung lainnya, yang mencemooh pria itu seolah profesi banker sangatlah tidak baik dan hanya bisa meraup keuntungan dari rakyat yang sengsara. Maret 2008, pertemuan para investor dilakukan di sebuah ruangan tertutup dengan melibatkan Lewis dan Mark di dalamnya. Awalnya, Lewis masih terus menggencarkan rencananya soal pembelian saham di salah satu investment bank yang diakuinya selama ini memang tidak pernah mengalami masalah, mengingat posisi bank investasi tidaklah beresiko dan cenderung diuntungkan.
Namun kemudian nilai saham itu malah merosot drastis bahkan hingga mencapai penurunan 38% setelah Mark mengungkapkan tentang kebobrokan dari sistem MBS dan Supreme Credit yang dinilainya telah memaksa banyak orang untuk terjerumus dalam masalah hutang. Dan pada akhirnya berpotensi pada hancurnya ekonomi di Amerika saat itu. September 2008, Jamie dan Charlie akhirnya mulai menuai hasil dari penantiannya selama ini. Namun tampaknya keuntungan yang mereka dapat tidak lantas membuatnya senang begitu saja. Keduanya bahkan nampak murung ketika melihat kondisi Wall Street yang kosong dan ditinggalkan oleh banyak karyawannya. Semua pekerja di sana dan banyak warga Amerika yang terpaksa harus menjadi pengangguran karena dampak dari perekonomian di Amerika yang hancur. Termasuk semakin banyaknya tunawisma karena tak sanggup untuk membayar angsurannya selama ini. Hal yang sama juga dialami oleh Michael. Ia yang hampir putus asa akhirnya mulai bisa bernapas lega setelah mengetahui industri perbankan di Amerika mulai runtuh. Bahkan ia sempat mencatat keuntungan perusahaannya yang mencapai 2,69 miliar US dollar atau mengalami kenaikan hingga 489% saat itu. Tidak hanya Michael saja, Mark juga sepertinya mengalami hal yang sama dengan Jamie dan Charlie. Ia nampak sangat murung melihat kondisi perekonomian di sekitarnya yang mulai lesu. Meski salah satu anak buahnya yang bernama Vinny sempat mengatakan tentang potensi keuntungan dari perusahaannya yang bisa mencapai hampir 1 miliar US dollar. Mark sempat cukup ragu dan merasa seperti penjahat yang meraup keuntungan besar di balik hancurnya mimpi banyak orang untuk memiliki huniannya sendiri. Namun, Vinny yang berhasil meyakinkan bahwa Mark berada di posisi yang benar, akhirnya berhasil membuat pria itu menjual seluruh obligasi yang mereka miliki. Mereka sukses besar dan dapat banyak keuntungan atas anjloknya saham tersebut. Tapi mereka sadar kalau yang dilakukan itu merugikan banyak orang. Sejak saat itu tercatat ada 5 triliun US dollar uang pensiun, tabungan hingga 401 ribu US dollar, dan banyak obligasi yang lenyap begitu saja, termasuk merosotnya nilai real estate di Amerika. Kondisi itu juga berdampak pada hilangnya pekerjaan yang dialami oleh 8 juta orang bersamaan dengan 6 juta orang lainnya yang harus kehilangan rumah mereka. Sementara Jamie kini masih terus menjalankan bisnis tradingnya di Brownsville. Charlie lebih memutuskan pindah dari New York dan memulai hidup baru bersama keluarga kecilnya di Charlotte. Sedangkan Ben kini tinggal bahagia bersama istrinya untuk mengurus kebun di rumahnya yang sangat luas. Lain halnya dengan Michael. Ia yang sempat menghubungi pihak pemerintah berkali-kali terkait dengan bakat yang ia miliki karena bisa mengetahui kondisi Amerika bakal runtuh bertahun-tahun sebelumnya, malah dihiraukan seolah tidak ada satupun yang tertarik pada kisahnya. Namun ia sendiri diketahui sempat 4 kali didatangi auditor dan FBI. Michael kini juga dikisahkan telah memulai bisnis barunya yang berfokus pada komoditas air. Semoga ini bukanlah prediksi darinya tentang potensi akan adanya krisis air di Amerika. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy.